Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, gitu ya. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu, saya menonton sebuah berita tentang bagaimana seorang parlemen dari Turki yang sedang berpidato dan dia mengecam dan mengutuki Israel. Kemudian setelah pidato tiba-tiba dia ambruk dan dia jatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Gitu ya, walaupun ada banyak berita yang kemudian mengatakan bahwa dia terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal. Kita akan lihat dulu videonya sebentar, saudaraku. Saya akan ngambil dari viva.co.id, durasinya sekitar 1 menit lebih, hampir 2 menit, gitu ya. Nanti setelah itu kita akan lihat kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini, gitu ya. Kita akan lihat videonya sebentar, saudaraku. Anggota parlemen Turki Hasan Bitmez ambruk setelah memaki Israel. Peristiwa mengejutkan ini terjadi saat Bitmez berpidato Selasa 12 Desember 2023. Saat kejadian, Bitmez tengah membahas hukuman bagi Israel. Dia menyebut Israel akan luput dari murka Allah. Mungkin maksudnya tidak akan luput ya. Setelah mengatakan hal itu, Bitmez ambruk hingga kepalanya terbentur lantai. Sejumlah penonton yang hadir turun tangan untuk memberikan perhatian medis. Bitmez diangkat dengan tanduk ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Beberapa laporan menunjukkan Bitmez terkena penyakit jantung. Pria berusia 53 tahun ini dirawat di rumah sakit Ankara Bilkent. Oke, videonya seperti itu, saudaraku. Jadi tadi saya sudah bilang di awal bahwa ini buat saya menjadi sesuatu hal bagaimana penyakit jantung memang menjadi sesuatu yang banyak menyerang manusia dan kemudian orang bisa secara mendadak meninggal. Dan tadi kita lihat bagaimana orang ini masih berusia kurang lebih 53 tahun, tadi dikatakan seperti itu ya. Gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang memang penyakit jantung harus kita waspadai, harus kita hati-hati dalam perkara ini. Tetapi yang menjadi semakin seru pada peristiwa ini adalah bagaimana hal ini terjadi setelah parlemen Turki tadi mengucapkan kata-kata yang mengecam tindakan Israel membombardir Gaza, gitu ya. Dan tindakan itu kemudian dia mengecam dan orang banyak menghubungkan itu dengan peristiwa bagaimana bahwa kita tidak boleh mengutuki Israel, dan ini menyebabkan balasan hukuman dari Tuhan buat seorang yang mengutuki bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas sama-sama, saudaraku, gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri pada hari-hari pertama terjadi serangan antara bagaimana Israel membalas dan kemudian membombardir Gaza, dan kemudian pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya mengecam dan mengutuk tindakan Israel. Banyak dari hamba-hamba Tuhan di Indonesia juga yang memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan kritik kepada pemerintah untuk jangan coba-coba mengutuki bangsa Israel. Karena kalau kita mengutuki bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, maka kita akan terkena kutuk. Gitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang ramai yang kemudian orang banyak berbicara mengenai hal ini. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan mengenai hal itu, saudaraku. Memang kalau Anda lihat dalam Kejadian, waktu Allah mulai memberkati Abraham, kita lihat sedikit, saudaraku. Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Itu kata Tuhan kepada Abraham. Gitu ya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya pernah jelaskan bahwa ini semua bicara soal keturunan yang dimaksud di sana adalah akhirnya pada pribadi, yaitu Yesus Kristus. Gitu ya. Jadi ini bukan semata-mata hanya pada keturunan Abraham secara lahiriah. Gitu ya. Hal yang sama juga pernah diucapkan kata-kata berkat
oleh Ishak kepada Yakub pada saat menjelang hidup Ishak terakhir, dan kemudian Yakub waktu itu ingin memperoleh berkat dan dia menyamar, dia membohongi ayahnya dengan dia berpakaian seperti Esau, gitu ya. Dan kemudian Ishak memberkati Yakub, dan kata-kata berkatnya seperti ini dalam Kejadian 27 ayat 29 dikatakan, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Lanjutannya, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Beberapa ayat dari firman Tuhan ini yang banyak menjadi landasan, menjadi dasar bahwa kita tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan barang siapa yang mengutukinya, maka kita akan terkena kutuk. Secara sederhana orang menafsirkannya seperti itu, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dan saya banyak bahas juga bahwa dalam masa perjanjian baru yang disebut dengan umat pilihan Tuhan, itu adalah engkau yang dahulunya tidak disayang dan kemudian sekarang disayang, engkau yang dahulunya jauh tetapi sekarang menjadi dekat, dan engkau itu adalah bangsa pilihan Tuhan dalam 1 Petrus, gitu ya. Jadi yang disebut dengan bangsa pilihan Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia adalah bangsa pilihan Tuhan, dia adalah keturunan ilahi. Dan tadi saya bilang bahwa nubuatan atau janji Tuhan tentang keturunan dari Abraham, itu bicara soal pribadi Yesus, karena di dalam Yesus kita menerima semua berkat Abraham. Gitu ya. Jadi di mata Tuhan, bangsa Israel, bangsa Yahudi, bangsa Yunani, dan bangsa apapun itu sama. Gitu ya. Saat ini adalah barang siapa menerima Tuhan dan hidup di bawah anugerah Yesus berikan, dan dia menerima Kristus, darah Yesus menyucikan dia, maka mereka itulah adalah bangsa pilihan Tuhan. Gitu ya. Jadi tidak perlu mensakralkan, tidak perlu terlalu melebih-lebihkan tentang bangsa Israel. Gitu ya. Tetapi apakah dengan begitu berarti kita boleh mengutuki bangsa Israel? Tentu saja tidak, saudaraku. Gitu ya. Bukan berarti dengan begitu kita bisa dengan sembarangan mengutuki bangsa Israel. Tidak. Bahkan dalam firman Tuhan digambarkan bahwa kita tidak boleh sembarangan mengutuki, dan kita tidak boleh mengutuki siapapun. Bahkan bukan cuma mengutuki dalam kata-kata, dalam pikiran pun kita tidak boleh mengutuki orang lain. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 22 misalnya, pada waktu itu firman Tuhan katakan, Keluaran 22 ayat 28, jangan engkau mengutuki Allah. Ada orang yang mengutuki Allah. Bahkan pada saat Petrus menyangkal Yesus, Petrus menyangkal Yesus dan mengutuki bahwa dia tidak mengenal orang yang dimaksud, yaitu pribadi Yesus. Gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan jangan mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Gitu ya. Oke, kalau kita lihat dalam perjanjian baru misalnya, Matius 15 ayat yang keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Itu jelas kata firman Tuhan bahwa Anda dan saya tidak boleh mengutuki siapapun. Gitu ya. Entah bangsa Israel, entah siapapun juga, kita tidak boleh mengutukinya. Jangan kita mengutuki Allah, bahkan dalam perjanjian baru digambarkan jangan kita mengutuki ayahmu dan ibumu. Gitu ya. Kita lihat ayat yang lain dalam Pekotbah 10 ayat 20 dikatakan, dalam pikiran pun, tadi saya sudah bilang, mengutuki tidak selalu bicara soal sesuatu yang kita katakan. Mengutuki bisa menjadi sesuatu di mana itu hanya ada dalam pikiran kita. Gitu ya. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, mengutuki seorang pemuka, mengutuki seorang pemimpin. Gitu ya. Dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Gitu. Ada orang yang menyumpahi, yang mengucapkan kata-kata kutuk dengan orang kaya hanya karena dia iri hati dan segala macamnya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan janganlah engkau mengutuki orang kaya. Gitu ya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Jelas, saudaraku, jadi kata firman Tuhan bahwa kita tidak perlu mengkhususkan, kita tidak perlu mensakralkan suatu bangsa tertentu. Gitu ya. Siapapun di hadapan Tuhan adalah sama, dan kalau dia menerima Kristus dan hidup di dalam Kristus, maka dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa yang dijaga oleh Kristus sendiri. Gitu ya. Dan kita tidak boleh mengucapkan kata kutuk dengan siapapun juga, dengan ayah ibu, dengan Allah sekalipun, bahkan dalam pikiran pun kita tidak boleh mengutuki pemimpin atau raja, bahkan kita tidak boleh mengutuki orang kaya sekalipun. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa kita harus mengerti, saudara. Mengutuk itu berbeda dengan kita mengkritik, berbeda dengan kita mempertanyakan atau mendiskusikan tentang suatu kebijakan misalnya. Gitu ya. Kita boleh mengkritik, kita boleh mendiskusikan, kita boleh mempertanyakan suatu kebijakan, suatu kata-kata tertentu boleh kita menjadi diskusikan. Tetapi mengutuk bicara bahwa kita melepaskan kutuk,
Mengutuk bicara bahwa kita melepaskan sumpah serapah atas orang tertentu karena sesuatu hal. Gitu ya. Dan itu dalam firman Tuhan dikatakan jangan mengutuki, bahkan dalam pikiranmu pun jangan kita mengutuki orang lain. Jelas aku? Jadi ini menjadi sesuatu hal bahwa kita tidak perlu mengkhususkan hanya tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Anda tidak boleh mengutuki pemimpin gerejamu. Anda dan saya kita tidak boleh mengutuki orang kaya yang ada di sebelah rumahmu. Anda dan saya kita tidak boleh mengutuki ayah dan ibumu dan siapapun juga. Gitu ya. Bahkan dalam pikiran pun kita tidak boleh mengutuki siapapun juga. Jelas aku? Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa seperti itulah Allah menciptakan kita semua supaya lidah kita mengucapkan kata-kata berkat. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yakobus 3 ayat yang ke-9 dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Gitu ya. Hati-hati dengan lidah kita. Satu sumber air tidak mungkin memancarkan dua jenis air yang berbeda. Kalaupun sampai itu terjadi maka ada sesuatu yang tidak benar di sana. Gitu ya. Kita tidak bisa di satu saat kita memuji Tuhan, di satu saat kita bersyukur, tetapi kita tidak bisa di satu saat kita mengeluh dan mengucapkan kata-kata kutuk tentang suatu peristiwa, bahkan kita mengutuki Tuhan karena suatu kejadian. Gitu ya. Mari jaga lidah kita masing-masing. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa apa yang keluar dari lidah itu meluap dari hati. Mari isi hati kita dengan ucapan syukur, isi hati kita dengan firman Tuhan, isi hati kita dengan kasih Tuhan. Dan itu yang membuat tidak ada kata-kata yang meluap, tidak ada yang muncul dalam pikiran kita untuk mengutuki siapapun juga. Jelas saudaraku? Dalam Roma 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jelas saudaraku, jadi kata firman Tuhan, mari jangan mengutuki siapapun juga. Oke, mudah-mudahan ini menjadi satu masukan buat kita semua. Satu ayat yang terakhir dalam Lukas 6 ayat 28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gitu ya. Orang di sekitar kita tidak tahu. Mungkin aja mereka mengucapkan kata-kata yang mengutuki kita karena sesuatu hal. Gitu ya. Bisa aja hal itu terjadi. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada mantra yang tahan terhadap Yakub dan tidak ada tenungan yang mempan terhadap Israel. Kalau kita bangsa pilihan Tuhan, kalau kita orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka perlindungan Allah ada pada Anda dan saya. Gitu ya, karena kitalah Israel secara rohani. Jelas aku, mudah-mudahan video ini menjadi masukan buat kita semua. Makasih sudah menonton. Dan mari jaga hidup kita untuk selalu mengucapkan kata-kata berkat. Mari jaga lidah kita untuk selalu bersyukur pada Tuhan dalam segala perkara. Dan jangan mengutuki siapapun. Jangan mengutuki bangsa Israel. Jangan mengutuki orang kaya. Jangan mengutuki pemimpin. Jangan mengutuki ayah ibumu dan siapapun juga. Jelas aku, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.